Kak, mungkin bisa diceritakan Kak sedikit kerja ataupun keseharian Kakak itu seperti apa Kak? Kalau bekerja saya di salah satu ternak telur. Saya di situ sebagai burik lah. Pendapatannya biasa sehari berapa Kak atau per bulan? Kalau per bulannya sih ada 700.000, cuman kalau ikut lembur gitu aku dikasih wifi ya tergantung. Dan Tergantung kita ngantarnya berapa. Itu biasa kerja dari jam berapa ke jam berapa Kak? Dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam Kak ya? Enggak, dari jam 7 malam, saya masuknya malam. Dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Kerjaan selain itu ada lagi Kak? Enggak ada. Jadi kalau mencukupi kebutuhan sehari-hari hanya dari situ ya Kak ya? Iya. Sempat merasa kesusahan Kak? Enggak Kak, karena ini kan di masa pandemi kan Kak? Ya, kalau kesusahannya sih sangat lah. Sangat kan, karena bos juga, ya kalau kami sih tergantung bosnya. Kalau bosnya suruh antar ke ini ke situ ya bisa kitanya dapat uang fee-nya lebih banyak kan. Tapi kalau nggak ada ya kita nggak dapat uang juga. Kalau tinggalnya juga itu berpindah-pindah ya Kak ya? Iya, numpang sana numpang sini. Sama kerabat dekat atau orang-orang yang baru dikenal gitu Kak ya? Ya ada teman yang udah lama kita kenal, ada yang kadang sih tidur di masjid juga, istirahatnya di masjid. Sudah berapa lama Kak untuk hidup dengan gaya yang seperti ini Kak? Kalau berapa lamanya sih bisa dibilang hampir sebulan inilah saya kesulitan ekonomi kan, karena ya ketika masalah anak saya ini juga tadinya kan uangnya ada tapi nggak mampu untuk bayar sebulan. Tadinya kan kita berdua juga sama teman di situ tinggal sama, karena dia juga udah nikah pindah, jadi saya nggak mampu untuk bayar sendiri. Bang, mungkin bisa diceritakan Bang untuk laporan ke Dinsos terkait dengan kondisi ekonomi dari orang tua korban bocah 10 tahun yang mendapatkan kasus pelecehan seksual. Terima kasih. Baik, sebelumnya terkait permasalahan ini kami sudah menggali informasi dari orang tua korban, di mana orang tua korban itu bekerja serabutan dengan upah sekitar 750.000 per bulan. Dan hari ini mereka tinggal nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dalam hal ini juga kami bukan hanya sebatas melakukan perlindungan hukum terhadap hak hukumnya, tapi terkait hak untuk hidupnya yang layak. Semalam kita sudah berkoordinasi dengan Kadis Sosial Kota Medan, Bapak Endar, dan langsung direspon dengan baik dengan menurunkan peksos untuk anaknya atas nama Bang Aspon, dan kita sudah konseling. Ada beberapa solusi-solusi yang akan kita tempuh. Yang pertama, mungkin kita akan berkoordinasi dulu dengan Dinas Capil, karena mengingat KTP dari ibu korban masih berdomisili di Jakarta. Itu dulu, setelah proses itu berjalan dan mendapatkan KTP identitas Medan, selanjutnya kita akan mengurus hak-hak mereka sebagai warga masyarakat yang tidak mampu. Di situ mungkin KIS PBI untuk kesehatan dia dan anak, terus ada mungkin kita masukkan ke program PKH, dan dari Peksos sendiri nanti akan merekomendasikan untuk mendapatkan pelatihan di balai pelatihan supaya si ibu dan si anak dapat ditempatkan di tempat yang layak dan dilatih untuk keterampilan yang selanjutnya, atau diberikan modal usaha
Jadi mungkin ke depan langkah-langkah persuasif dan berkelanjutan ini akan kami lakukan berkoordinasi dengan dinas sosial seperti itu. Untuk anaknya sendiri Pak, gimana? Karena dia mesti usia sekolah nih. Ya, untuk anaknya sendiri kami akan menelusuri terkait data dan informasinya juga, karena kan data-data dari kebutuhan dia sekolah juga kita belum akumulasi. Namun selanjutnya kita mungkin akan daftarkan si anak ini di sekolah negeri, tapi di tempat domisili yang barunya nanti. Karena kalau kita daftarkan di sekolah yang kita belum ditentukan lokasi rumah tinggal mereka, mungkin nanti akan kesulitan juga untuk transportasinya, seperti itu, Pak. Tapi anak memang akan pindah sekolah ya Bang, karena sekarang anak tidak mau sekolah lagi gitu. Si korban anak sampai saat ini dia bercita-cita menjadi tentara, dia bilang. Nah, kemarin kita sudah beberapa kali